Bapak Mama jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami agungkan, di pagi yang indah ini, di dalam persekutuan yang mulia, ada bagian firman Tuhan yang kami tandai. Oleh karena itu Bapa, urapilah setiap kami, baik kami yang mendengar firman Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang mempersiapkan diri untuk menyampaikannya. Dan biarlah firman ini Tuhan akan menjadi dasar dalam iman kami, dalam perjalanan kehidupan kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya jemput Bapak Mama jemaat Tuhan. Di bawah perikop, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu, semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kepadamu dan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkannya teriak mereka minta tolong,
dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, sebab Taurat itu tidak dilupakan. Mazmur 119, 2a dan 153b. Di hatiku ya Yesus. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, suatu kehormatan bagi saya bersama beberapa jemaat dari seluruh Dale. Hari ini ada di sini untuk beribadah bersama. Saya bukan pendeta, hanya seorang penatua. Saya di sini menjalankan program kerja dari Majelis Keseluruhan lain, yang termasuk Mama Pendeta juga, terkait pertukaran peran mimbar oleh Wakil Ketua Majelis. Kebetulan saya di Salomon Dale sebagai Wakil Ketua 3, Ketua 1 banyak pendeta, 3-4-nya kami penatua. Saya dapat giliran di sini dan saya berterima kasih Mama Pendeta bersama semua jemaat Tuhan di sini menerima kami. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya juga percaya bahwa hari ini kita ada dalam ibadah ini bukan karena hebat dan kuatnya kita, tapi semata karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Mama. Amin. Baik Bapak Mama semua, tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini yang terambil dalam Mazmur 145 ayat 1 dan 21, terutama ayat yang ke-9. Tema yang menuntun kita, saya beri tema kemurahan Tuhan tidak membedakan orang. Kemurahan Tuhan tidak membedakan orang. Bapak Mama semua, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, semuanya sangat-sangat sempurna. Tuhan bilang baik, semuanya sangat baik. Tuhan melengkapi manusia dengan akal budi. Tuhan menyiapkan semua kebutuhan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Tuhan menciptakan matahari untuk terang di siang hari, bulan dan bintang-bintang terang di malam hari. Bahkan Tuhan membuat sistem pada tata surya beredar dengan demikian rapi. Setiap planet pada tata surya beredar pada lintasannya, tidak terjadi tabrakan tumpukan yang menyebabkan bencana dahsyat di bumi. Itu semua karena kemurahan Tuhan.
Karena itu Bapak Mama mensyukuri, merenungkan betapa baiknya Tuhan. Maka Raja Daud memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 8 ayat 3 sampai 7 dan 10 Daud bilang begini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kuletakkan di bawah kakinya. Ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Mama semua, Daud merenungkan itu, menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan lewat alam ciptaan Tuhan. Tapi Daud juga memuliakan Tuhan tidak hanya itu. Daud juga memuliakan Tuhan dari pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Bapak Mama, Daud itu hanya seorang gembala, anak Isai. Namun Tuhan pilih dia. Tuhan mengutus Samuel mengurapi dia jadi raja. Lalu ketika perang antara bangsa Israel dengan Filistin, ketika Goliat sang raksasa menawarkan pertarungan 1 lawan 1, saudara mau? Semua prajurit saudara bersedia. Majulah Daud sang gembala, dengan nama Tuhan Daud mengalahkan Goliat. Masalah datang lagi Bapak Mama. Daud membenci, Saul membenci Daud karena perempuan-perempuan Israel berteriak. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Saul benci Daud dan berusaha membunuh Daud. Daud lari dari tempat persembunyian ke tempat persembunyian, tapi Allah menyelamatkan dia. Nah Bapak Mama, masalah juga datang karena keinginan daging Bapak Mama. Daud juga jatuh dalam dosa, bersinahan dengan Batseba, istri Uria. Tapi Bapak Mama, Tuhan mengasihi Daud. Tuhan menopang Daud. Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Daud menyesal Bapak Mama. Daud menangis. Daud bertobat. Daud mau pengampunan. Allah mengampuni Daud. Dan dari keturunan Daud bersama istri Uria lahirlah Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga kita biasa menyebut Yesus anak Daud. Bapak itu Daud yang di Alkitab. Kalau Daud yang berkata-kata ini juga mengalami kemurahan Tuhan juga Mama. Ini Daud ya. Daud ini anak petani, bapak meninggal. Mama nikah lagi, titip dan nenek di Sambuku. Dan tahun 80-an jualan cari sayur di rawa-rawa, jualan di seputaran Pak Adam. Kalau tidak laku sampai di Katina juga. Di waktu kuliah di Pasar Inggris juga jualan. Tapi karena semata karena terang Tuhan, Daud beta ada di sini. Sama halnya dengan Daud. Karena itu Bapak semua tidak berlebihan. Ketika Daud mengarang, Raja Daud mengarang puji-pujian, puisi dan syair. Kita kenal kitab Mazmur. Sebagian besar dikarang oleh Daud. Ditulis oleh Daud. Termasuk bacaan kita hari ini. Mazmur 145 ayat 1 sampai 3 Daud berkata lagi. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Daud mengatakan itu. Dia menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan lewat ciptaannya, juga lewat pengalaman hidupnya. Bapak Mama semua, kalau kita membaca lebih lanjut, seksama meneliti Mazmur 145 ini, kita akan menemukan beberapa alasan. Saya catat ada 7, ini 2 jam. Mengapa Daud memuji dan memuliakan Tuhan? Yang pertama Bapak Mama, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kesetiaannya. Itu ayat yang ke-8.
Bapak Mama, kasih dan kebenaran Tuhan tak terbatas. Dan kasih dan kebenaran Tuhan itu membuat Allah panjang sabar. Walaupun kita jatuh dan jatuh lagi, tapi Tuhan masih sayang. Upah dosa itu maut. Ketika kita berdosa harusnya mati, tapi Tuhan mengasihi kita, memberi kesempatan. Panjang sabarnya Allah memberi kesempatan untuk kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Alasan yang kedua, Mama, ayat yang ke-13, kasih setia. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya, Mama. Manusia dapat saja berbohong, apalagi kita akan berhadapan dengan sekarang ini musim politik, janji-janji. Orang bisa mengatakan A dan melakukan B. Tuhan tidak demikian. Apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. Hal yang ketiga, Bapak Mama, ayat yang ke-14. Tuhan penopang dan penegak bagi kita yang jatuh dan tertunduk. Bapak Mama semua, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu rata. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada badai, Bapak Mama. Tapi Tuhan berjanji, ketika ada badai, Tuhan ada. Ketika kita jatuh, Tuhan topang. Sebagaimana janjinya dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12, Tuhan bilang, Tuhan kirim malaikat-malaikatnya menatang kita agar kaki kita tidak terletak, terantuk pada batu. Kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapak semua, alasan yang keempat kenapa Daud bersyukur. Ayat yang ke-15, 16 dan 20, Tuhan pemelihara dan penjaga. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Ketika di rumah Tuhan jaga, di jalan Tuhan jaga, di tempat kerja, di sawah, di ladang, di kebun, di kantor, dimanapun Tuhan jaga kita. Tuhan pelihara kita dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan buat bagi kita. Tuhan itu luar biasa, mengasihi dan melihara kita, menjaga kita. Karena itu Daud memuji Tuhan lagi juga dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam waktu kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertamu, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang hibur aku. Daud menyaksikan penjagaan Tuhan. Karena itu Daud memuliakan Tuhan. Tuhan gembala kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kelima, Mama, ayat yang ke-17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan setia dalam semua perbuatannya. Ayat yang ke-17, Tuhan hakim yang adil, Bapak Mama, dan Dia akan menghakimi dunia dan manusia dengan penuh keadilan. Kalau potong di pengadilan, ya ada peluang orang neko-neko, ada ya, saya tidak bilang semua, tapi pengadilan Tuhan tidak. Tuhan menyediakan penuh keadilan berdasarkan perbuatan kita masing-masing selagi masih ada di dunia. Alasan keempat, yang keenam, Bapak Mama semua, ayat yang ke-18 dan 19, Tuhan menjawab doa semua orang yang berseru padanya dengan penuh kesetiaan. Bapak Mama semua, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, mungkin kita sedang memuliakan anak kita, mungkin kita sedang memuliakan rumah tangga kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Apapun masalah kita, bila kita datang padanya dengan setia, dengan sungguh-sungguh berseru kepadanya, Dia pasti menjawab doa kita sebagaimana janjinya dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bahkan Yesus katakan lagi dalam Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita tinggal di dalam Dia,
dan firman-Nya tinggal dalam kita, minta apa saja Tuhan kasih, asal kita tinggal di dalam Dia. Bapak Mama, yang ketujuh, ini yang terakhir, bukan yang 14, 7 sah. Dan yang ketujuh ini yang menjadi tema topik pembahasan kita. Itu berapa menit Bapak? Masih ya tidak tahu berapa ini, berapa jam, memang menit ya. Yang ketujuh Bapak Mama, Tuhan itu baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Kemurahan Tuhan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Kasih Tuhan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Tuhan tidak membeda-bedakan status ekonomi, kaya, miskin, lemah, kuat, pejabat atau tidak, petani atau pegawai. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak membeda-bedakan warna kulit, Bapak Mama. Tuhan juga tidak membeda-bedakan jenis rambut. Yang rambut lurus Tuhan sayang, yang rambut ikat juga Tuhan sayang, yang keriting juga bersyukur Bapak Mama, Tuhan sayang. Tuhan juga sayang semua, yang rambut hitam Tuhan sayang, rambut putih juga Tuhan sayang Bapak Mama. Jadi kalau uang pas-pas, nah tidak usah repot-repot beli kasih lurus rambut dengan uang yang mahal. Sementara anak butuh susu, kalau uang banyak ya tidak apa-apalah. Kalau rambut putih bersyukur Bapak Mama, karena yang rambut putih itu Tuhan sayang. Ketong kasih keluar doi beli semer capek, ya tidak apa-apa juga. Kalau uang ada, biar makin cantik, kelihatan muda, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bilang dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian kata Tuhan. Bapak Mama semua, kebaikan Tuhan juga tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras. Tuhan Yesus hadir ke dunia tidak saja menyelamatkan umat pilihannya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia. Tidak saja suku-suku Israel, tapi suku-suku yang lain di Indonesia, suku-suku yang lain di Timur, suku-suku yang lain di Rote. Orang Alor Tuhan sayang, orang Sumba Tuhan sayang, orang Timur Tuhan sayang, orang apalagi Flores Tuhan sayang, orang Rotes Tuhan sayang, orang Betina Tuhan sayang, orang Solong Tuhan sayang. Tuhan sayang kita semua tanpa membeda-bedakan. Bapak Mama dan saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan sudah sayang kita tanpa membeda-bedakan, maka kita pun harus sayang, bermurah hati pada sesama kita tanpa membeda-bedakan. Membeda-bedakan bangsa, suku, ras, termasuk membeda-bedakan agama, Bapak Mama. Kita orang Kristen juga harus mampu menjaga toleransi antar umat beragama. Perbedaan-perbedaan yang ada, keanekaragaman yang ada disyukuri, bukan dipertentangkan, tapi dikelola menjadi kekuatan untuk hidup dalam kebersamaan demi hormat dan kebenaran Tuhan. Amin, Bapak Mama. Amin, puji Tuhan. Bapak Mama semua, kalau Tuhan sudah baik dengan kita, kalau Tuhan sudah bermurah hati dengan kita, apa yang kita buat? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita tanpa membeda-bedakan, apa yang kita buat? Kita kembali ke laptop Bapak Mama. Yang kita buat yang pertama adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Karena kemurahan Tuhan, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak Mama, hari ini ada 6 vokal grup Padonsar dan Solo, puji Tuhan. Khotbah berirama. Bapak Mama, itu baik. Tetapi lebih indah lagi kalau kita memuji Tuhan lewat sikap perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Bapak Mama, Tuhan itu bukan oknum yang tukang makan puji atau bila hormat.
tetapi tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai orang tebusannya, wajib memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau dunia orang bawa sambutan, kau lewat satu orang ini hari potong sone nyaman, tapi Tuhan tidak begitu. Kita tidak puji dia juga, dia tetap Tuhan, tapi kita punya kewajiban memuji dan menyembah dia. Bapak-bapak semua, kewajiban kita yang kedua masih juga ke laptop. Pada ayat yang keempat dan keenam, saya bacakan ya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ayat yang keenam, kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Kasih dan kemurahan Tuhan diumumkan, diberitakan, dimasyurkan ke seluruh dunia. Atau simpulannya, beta menggunakan kata yang lebih sederhana, kotong menjadi saksi. Menjadi apa? Saksi. Bagaimana menjadi saksi? Tidak harus jadi pendeta. Puji Tuhan, ada yang pendeta dan semua hamba Tuhan ambil dekat oleh Tuhan secara full time. Tidak juga harus menjadi majelis atau penginjil Tuhan kalau talenta itu ada. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita mampu menjadi saksi Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian kata Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak, Mama, Yerusalem adalah kota suci, tempat di mana Bait Allah berdiri. Sekarang ini sudah menjadi tujuan wisata suci ke tanah Israel. Tempat di mana Bait Allah dibangun, tempat di mana orang-orang Kristen, orang-orang seiman berkumpul di sana. Pada waktu itu dan sekarang juga. Yudea, daerah di sekitar Yerusalem. Yudea itu juga masih sama dengan sebutan untuk Yahudi dan orang Israel sekarang. Samaria itu sebenarnya pecahan dari kerajaan Israel Utara di kota Samaria. Penduduknya Bapak, Mama, itu berbeda dalam hal adat istiadat dengan orang Israel pada umumnya. Bahkan pada waktu itu bermusuhan. Bapak, Mama, kalau kita menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu artinya kita juga harus menjadi saksi Kristus mulai dari orang-orang seiman di Yerusalem, orang-orang serumah, keluarga kita. Kita juga memberitakan kasih dan kemurahan Tuhan, mengasihi sama juga terhadap sesama kita. Yudea. Tapi Bapak, Mama, itu bisa. Yang gampang-gampang susah adalah Pak, Mama, kalau baik deh, orang baik di kotong itu gampang sah. Yang susah adalah bagaimana kita bisa bermurah hati, bagaimana kita bisa mengasihi tanpa membeda-bedakan dengan orang yang berbeda dengan kita, bahkan dengan orang yang tidak mengasihi kita, bahkan orang yang membenci kita. Ini gampang-gampang susah, Pak, Mama. Tapi berdoa, minta kekuatan Tuhan untuk kita mampu memuji-puji memuliakan nama Tuhan, terutama menjadi saksi Kristus tanpa membeda-bedakan, bahkan untuk orang yang benci, orang yang musuh kita sekalipun. Amin. Bapak, Mama semua, kita akan mesti ya,
kita akan masuk mendengarkan puji-pujian dari vokal Pusakakala dari Jemaat Shalom yang akan dilanjutkan oleh anak Jack Henry di dua berturut-turut.